seperti gudeg dan sebagainya. Lalu apa itu usul fikih? Itu racikannya. Contoh lain misalnya obat. Obat itu fikih atau usul fikih? Fikih, Pak. Fikih, Pak. Obat itu fikih. Usul fikihnya apa? Racikan obatnya, komposisinya. Racikannya atau ramuannya, betul. Berarti sudah paham ya. Oke, sekarang kemarin kita sudah bahas tentang hakim, hukum, apalagi ya, mahkum alaihi dan mahkum fi dan sebagainya. Hari ini kita membahas hukum itu terbagi dua. Ada yang namanya hukum taklifi, ada yang namanya hukum wad'i. Ya. Pemakala tolong dibantu ya, ada ya? Benar gak? Takut salah sayanya. Pemakala. Iya, betul, Pak. Hukum taklifi itu artinya adalah apa? Khitab atau tuntutan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, wajib melakukan atau apa? Larangan apa? Menjauhi larangan atau pilihan untuk melakukan atau tidak. Itu namanya hukum taklifi. Coba pengertiannya apa Pemakala? Hukum taklifi. Pemakala ada nggak sih? Iya, Pak. Coba dijelaskan. Maksudnya gimana? Hukum taklifi itu manusia dituntut untuk berbuat atau mengerjakan suatu pilihan. Kalau wadi, manusia dituntut untuk berbuat namun dilihat dari syarat dan sebagainya, Pak. Kayak gimana? Tadi udah saya jelasin. Coba kamu jelaskan ke teman-temanmu. Bahasa yang mudah dipahami. Hukum taklifi. Hukum itu apa kemarin? Hukum itu aturan atau Aturan Allah, undang-undangnya Allah. Yang dituntut untuk siapa? Untuk mukallaf. Mukallaf atau hukum taklifi ya, untuk mukallaf. Untuk wajib melakukan dan menjauhi larangan. Yang ketiga adalah pilihan melakukan atau tidak. Bisa dipahami nggak? Berarti yang pertama yang wajib melakukan itu namanya al-wujub. Kalau menjauhi larangan itu namanya tahrim. Kalau pilihan itu bisa sunnah, bisa ibahah. Bisa dipahami? Tuntutan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut apa? Melakukan atau menjauhi larangan atau adanya pilihan. Melaksanakan atau meninggalkan atau pilihan. Paham nggak? Contoh, kamu punya pacar. Mau melakukan sampai menikah, mau meninggalkan atau pilihanmu. Mau tetap pacaran atau menikah. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas? Jangan sampai ke contoh nggak jelas. Sekarang yang pertama, hukum taklif itu dijadi berapa? Pemakala. Yang cepet dong aktifnya. Ada 5. Nyalain aja. Miknya Menjadi nyalain 5. aja miknya. Menjadi 5. Yang pertama apa? Yang pertama ijab. Yang pertama ijab. Ijab itu dari kata wajibun atau al-wujub.
contohnya adalah ayat Al-Quran wa aqimus sholata. Wa aqimu fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar artinya apa? Perintah. Kata perintah. Perintah di situ apa? Untuk meninggalkan atau untuk melakukan? Untuk melaksanakan. Untuk melaksanakan. Maka di sini yang pertama hukum taklifi namanya al-wujub. Wa atu zakata juga sama. Utuh di situ artinya laksanakan zakat. Selanjutnya setelah mahasiswa mengikuti kuliah, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib, Pak. Kami wajib agar mendapatkan sarjana. Kalau sunnah itu namanya apa? Kuliah atau apa? Kajian. Kajian itu wajib nggak hadir? Enggak. Nggak, karena nggak ada ijazahnya. Adanya cuci mata. Next. Yang kedua, kita namanya at-tahrim. At-tahrim. At-tahrim artinya apa? Larangan. Larangan. Ayatnya apa? Wala taqrabu. Wala taqrabu zina. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Apalagi? La taghdab. Itu semuanya kata la. La itu fi'il apa? Huruf apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi atau harfu nahi. Maka di situ larangan untuk melaksanakan. Maka itu hukum untuk mukallaf. Aturan dari Allah untuk seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Kita, Pak, manusia. Manusia yang berakal, yang cakap hukum ya. Oke, tahrim sudah. Sekarang ketiga, yaitu sunnah. Ada yang namanya sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, sunnah ziyadah. Contoh, ada yang sunnah muakkadah itu apa? Apa? Nafilah setelah rawatib. Sunnah rawatib itu apa? Sunnah muakkadah bukan? Halo. Pemakalah tolong dong aktif. Ini namanya saya yang memaparkan makalahnya. Pemakalah hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir semua. Hadir semua. Oke, tadi sampai mana tadi? Tadi sampai mana, Hamidah? Sunnah muakkad, Pak. Oke, sunnah muakkadah. Rawatib yang setelah sholat fardu itu sunnah muakkadah bukan? Iya, Pak. Iya, Jika kita laksanakan kita dapat pahala. pahala. Jika kita tidak laksanakan maka kita Tidak berdosa. 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 Tidak Berdosa apa tercela? Tidak, Pak. Tidak. Tidak berdosa tapi tercela. Oke, sunnah ghairu muakkadah contohnya. Ada nggak rawatib setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh? Ada, Pak. Ada, Pak. Rawatib setelah subuh apa sebelum? Belum. Sebelum itu masuknya rawatib bukan? Iya, Pak, rawatib. Masuk rawatib. Enggak, Pak. Sebentar gangguan. Iklan dulu, iklan. Udah.
Iya udah itu tidurin deh ya. Udah cep. Udah lanjut lagi itu. Ayo. Oke, sampai mana tadi? Oke, sunnah khair muakkadah. Sunnah khair muakkadah adalah 2 rakaat sebelum subuh karena ada hadis yang menunjukkan bahwa dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia. Rakaat as-subhi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari segala di dunia dan isinya semua. Itu namanya sunnah khair muakkadah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ada lagi namanya sunnah ziyadah. Sunnah ziyadah itu kita mengikuti jejak Nabi dari pakaiannya, dari apa namanya, ya rasulnya, dari tawarruk, cara sholatnya dan sebagainya. Itu namanya ziyadah, melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak. Selanjutnya kalau sudah sunnah maka ada lawannya adalah karoha, yaitu makruh. Artinya makruh di sini jika kita melakukan kita dapat Dosa. enggak. Makruh. Karoha jika kita melakukan enggak apa-apa, enggak dapat dosa. Kecilin. Tapi nggak disenangin ya, Pak. Tapi tercela. Kecilin. Nanti. Ya, jika kita melakukan tidak berdosa dan tidak dapat apa-apa, apalagi nanti tunggu ya. Yang jika kita meninggalkan baru kita dapat pahala. Jika kita melakukan, contoh kamu makan jengkol pete habis itu sholat, berdosa enggak? Enggak. Kapan berdosa? Ketika kentut di tengah sholat, itu namanya berdosa. Berarti kapan kita mendapatkan pahala? Maka kita menahan diri sebelum sholat itu tidak makan, menahan nafsu kita untuk tidak makan jengkol dan pete. Contoh lainnya rokok hukumnya apa? Makruh. Saya nggak bisa bilang haram ya, karena masih banyak ulama yang merokok. Mereka mengatakan adalah makruh. Kalau saya lebih dominan kepada karohah, lebih ke tahrim. Kenapa? Karena itu mengakibatkan kesehatan, mengganggu kesehatan. Memang benar tidak ada perokok mati karena rokok. Mati semuanya karena takdir. Tapi rokok ini merusak organ tubuh. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Saya lebih condong kepada makruh menuju tahrim. Kalau saya bilang haram, saya takut dicopot, diciduk. Next. Setelah tahrim, apalagi ya? Tahrim sudah ibahah ya? Ibahah itu ya bisa kita melakukan nggak apa-apa, kita tidak melakukan juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada yang namanya hukum wad'i. Hukum wad'i ini masih berkaitan dengan aturan Allah. Apa pemakalah? 1. Bantu dong. Sebab terjadinya karena ada sebab, syarat. Sebab. Ya stop dulu. Sebab ya. Sebabnya Hani mendapatkan S1 di IKI apa? Kuliah 4 tahun. Belajar. Mengikuti aturan perkuliahan IKI. Saya tanya, kalau Pak Sultan bilang sholat zuhur itu haram, sah nggak? Enggak. Sah, karena dilakukan di tengah malam. Iya, tidak pada waktunya. Nah, maka sholat zuhur sebabnya itu adalah zawalus syamsi ya, menuju dari istiwa ya. Itu jajanin dulu.
Oke. Sebabnya kamu punya anak, sebabnya apa? Kalau kita mengikuti hukum Allah. Menikah, Pak. Menikah. Ada nggak yang punya anak tapi nggak ada yang nikah? Ada yang ngangkat anak, Pak. Ada, makanya itu haram ya. Oke. Next. Habis sebab apa pemakalah? Ada syarat. Ada syarat. Contoh. Kalau Pak Sultan katakan, siapa nih? Saya pilih nama. Jangan Hamidah terus nanti. Nida. Kalau saya katakan Nida hari ini dia sholat duhur, haram. Saya berhak nggak? Kalau ada Berhak, Pak. Karena dia tidak melakukan syarat, yaitu salah satunya adalah wudhu. Ya, itu syarat. Contoh, sekarang Hamidah deh, biar didoain cepat nikah. Hamidah mau menikah, itu kan ada rukun ya. Tapi nggak ada laki-lakinya. Syarat untuk menikah itu harus ada calon mempelai agar terjadi sah aturan Allah. Masa Hamidah nikahnya sama tuyul kan? Nggak mungkin. Next, apa lagi pemakalah? Setelah syarat. Ada mani atau penghalang. Penghalang. Nah, ya udah coba pemakalah deh yang ngasih contoh mani. Haramnya sholat dikarenakan haram apa? Sholat dikarenakan haid ataupun nifas. Haram sholat karena sedang haid. Itu ada mani ya, maksudnya mani itu adalah halangan. Contoh, Pak Sultan tidak bisa puasa bulan Ramadan. Apa maninya adalah sakit atau musafir. Paman apa ayatnya? Ada yang bisa sebutkan? Saya takut salah nyebut ayat karena saya nggak hafid. Paman kana minkum ala safarin. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun أو على سفر من أخر له فدية طعام مسكين. Didoakan semuanya hafidnya mutin ya, jangan kayak Pak Sultan cuma pernah. Makasih, Pak. Amin. Ujian terberat itu Pak Sultan sudah menghafal 10 juz, tapi hilang begitu aja. Kenapa? Karena Pak Sultan menghafal demi mengikuti ujian. Maka buyar, maka luruskan niat dari sekarang yang punya target-target hafalan. Nanti jajanin ya, Mami ya. Udah duduk. Makan lagi sama Abah. Ya, siap. Dadah Yupi yang panjang. Oke. Yang warna-warni itu. Iklan dulu ya. Mau yang warna-warni enggak? Selanjutnya ada lagi nggak contoh mana ya teman-teman, ayo. Dilarang sholat bagi yang mabuk, Pak. Dilarang sholat bagi yang mabuk, betul, karena dia sedang mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum Oke, next. Apa lagi? Pemakalah. Ada berapa lagi? Baca saya ini syarat mani. Ada sah, batal, rukhsah, azimah ya. Sah itu masuknya sholat, masuknya waktu zuhur, yang sah sholatnya, begitu enggak? Iya, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Oke, kalau batal? Kalau batal itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Teman-teman paham ya? Kalau sah, rukun dan syarat terpenuhi,
Kalau batal, rukun atau syarat tidak terpenuhi. Jelas? Jelas, Pak. Rukhsah ini masuk kepada mana ya? Rukhsah itu saya dapatkan tidak puasa karena ada penghalang. Begitu nggak makalah? Iya. Ya. Yang terakhir azimah. Apa itu azimah? Azimah adalah hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dalam semua keadaan dan waktu. Berlaku untuk semua Contohnya? mukallaf. Contohnya sholat. Sholat itu wajib bagi muslim. Apa? Dan sholat fardu 5 waktu itu wajib untuk muslim. Nggak kedengeran. Ulang. Sholat 5 waktu sehari semalam itu wajib bagi seorang muslim. Oh, sudah. Oh. Dalil. Berarti azimah artinya? Hukum syarat yang pokok berlaku untuk seluruh mukallaf dalam semua keadaan dan waktu. Oke, berarti di situ melaksanakan. Kalau puasa 30 hari untuk seorang mukallaf, gimana? Masuk azimah nggak? Masuk. Kalau Masuk. Melaksanakan apa ya? Zakat tiap tahun, azimah bukan? iya, Masuk. Mana ada pertanyaan silakan. Saya benar-benar mepet banget mau turun. Kalau ada yang nggak paham, boleh di grup dulu nggak? Saya izin pamit Iya, boleh. Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya, boleh, Pak. Iya, Pak. Tapi sudah paham belum? insya Insya Allah. Allah, Pak. Sudah. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanya di grup ya. Saya mau turun kondangan soalnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf semuanya. Terima kasih pemakalah teman-teman semua atas waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu ini yang singkat kita sudah dapatkan ilmu yang manfaat sesimpel mungkin, tapi bisa melekat seumur hidup ya, bisa mentransfer ilmu untuk yang lain. Dari ilmu yang kalian miliki lalu transfer ke orang lain, Allah angkatkan derajat keluarga kalian, lapangkan rezekinya, sehat selalu untuk semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Cepet banget ya. Tapi lebih masuk nggak sih? Apa? Iya. Kayaknya Betul, kayak betul. Kayak lebih nyambung nyentel ke kepala. Kak, foto dulu, Kak. Setuju. Oh, Foto-foto. boleh. Nunggu aku yang cantik Foto dong. dulu. Aduh gelap lagi. Semua dong. Siap, Kak. Tar dulu. 1, 2, cheese. Satu lagi. 1, 2, 3. Dah, makasih. Sama-sama. Ya, yang belum makan siang. Yang mau setoran jangan lupa ya. Aku live ya semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Yuli.